Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah wa ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibaihi wa qawlahum sawa rawahu Muslim. Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahid. Bapak Egi dan rekan yang lain, ikhwas, saudaraku semua. Alhamdulillah di sore hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bermuajahah walaupun hanya via daring saja. Mudah-mudahan tidak mengurangi akan semangat kita untuk menuntut ilmu, bersilaturahim, yang dengannya akan dipanjangkan usia dan dilapangkan rezeki kita. Dan kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, orang yang telah memberikan petunjuk tentang Islam kepada kita semua sehingga kita sampai hari ini masih diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa menjalankan apa-apa yang menjadi kewajiban kita. Mohon maaf sebelum saya mulai, apa PowerPoint-nya bisa ditampilkan rekan dari Bandung, area Bandung? Halo? PowerPoint-nya bisa ditampilkan? Halo? Ya, baik. Ya, makasih. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, di waktu yang singkat ini kita akan coba sampaikan atau sharing, dan setelah itu insya Allah kita akan ada forum diskusi atau tanya jawab. Bapak Ibu, bahwa ketika Allah menciptakan jin dan manusia ini, mereka diberikan job desk satu, yaitu liya'budun, untuk mengabdi secara totalitas. Pengabdian itu tercermin dari kewajiban secara vertikal, yaitu correlation, yaitu kewajibannya kepada Allah SWT dalam bentuk ubudiyah. Dalam bentuk ubudiyah. Ubudiyah ini adalah hal yang memang sifatnya mahdo, given, harus sesuai dengan surat edaran Al-Quran dan SOP Nabi kita Muhammad SAW. Karena jika tidak, diklaim dan dinilai oleh Nabi kita, akan ditolak amal kita. Yang kedua, kewajiban liya'budun itu tercermin dalam garis horizontal correlation, yaitu muamalah dengan sesama manusia hamba Allah SWT. Agar nantinya dengan muamalah yang baik, sesuai dengan petunjuk Allah dan Nabi-Nya, kita bisa selamat dunia dan akhirat. Next slide. Oke, geser. Slide berikutnya. Cepat saja. Terus. Ya, baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nah, ketika Allah ciptakan jin dan manusia, sebelumnya yang tadi yang pertama. Slide sebelumnya. Oke. Halo. Ya, sip. Jadi ketika Allah ciptakan manusia dan jin itu tidak dibiarkan begitu saja. Manusia dibekali dengan dua hal, minhajul haya dan wasilatul haya. Minhajul haya ini tercermin dalam Quran dan hadis. Softwarenya, regulasinya, ketentuannya, prinsip hidup, prinsip utama yang harus ditaati oleh kita semua sebagai hamba-Nya Allah SWT. Itu minhajul haya. Tapi untuk memahami dengan baik minhajul haya, Al-Quran hadis sebagai bahan bakunya, itu tidak serta-merta instan bisa kita pahami, kecuali memang ada peran campur tangan ulama dan para mujtahid yang menjelaskan. Itu setelah Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, diteruskan oleh para sahabat, kemudian tabi'in dan para tabi'in. Nah, dalam mereka memahami Quran dan hadis ini, punya sebuah alat yang disebut dengan usulul fiqh. Usulul fiqh adalah alat
yang digunakan oleh para ulama untuk memproduksi hukum fikih. Hukum fikih itu ada 5, Bapak Ibu. Hukum fikih itu ada 5. Ada yang wajib dikerjakan berpahala jika karena Allah, ditinggalkan berdosa. Ada yang mandub, dikerjakan berpahala jika karena Allah, ditinggalkan tidak apa-apa. Ada yang halal atau mubah, dikerjakan atau ditinggalkan itu juga berdampak apapun pada kita. Ada juga yang haram, jika dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala jika karena Allah SWT. Ada juga yang makruh, jika dikerjakan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan itu akan berdampak berpahala pada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah alur bagaimana Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai ulama ke sini memahamkan bahwa minhajul khaya berupa Quran hadis untuk seluruh umat manusia itu tidak instan hukumnya, kemudian diolah dengan ilmu usul fiqh, dan output hukumnya, fikihnya itu ada 5 kata. Next slide. Next slide. Tolong. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini, sering kita mendengar kata ijtihad, yang itu merupakan jobdesk para alim kita. Yang merupakan wujud daripada best effort-nya para ulama kita di dalam menerbitkan hukum fikih yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Itulah aktivitas ijtihad. Ijtihad ada 2. Yang sifatnya intiqai, ada juga yang insyai. Intiqai adalah existing ijtihad yang sudah ada, dipilih dan dipilah oleh para alim kita, kemudian diambil salah satu ijtihad yang dinilai maslahat buat umat dan didukung dengan dalil yang sahih atau pas. Sementara ijtihad insyai adalah ijtihad baru yang existing ijtihad belum ada sama sekali, maka perlu dilakukan sebuah bentuk ijtihad. Sebagaimana dalam bab muamalah, sistem ekonomi syariah, sistem perbankan syariah modern itu zaman Nabi belum ada. Tapi kemudian dilakukan ijtihad insyai oleh para ulama, muncullah itu lembaga keuangan syariah. Baik perbankan syariah, pegadaian syariah, capital market syariah, venture capital syariah, mortgage syariah, dan lain sebagainya. Itu merupakan semuanya ijtihad insyai. Yang di zaman Nabi sahabat belum ada. Tapi kemudian di-create ijtihad baru oleh para ulama masa kini, kemudian dari situlah kita bisa mengambil dan mengamalkan akan aktivitas ekonomi dan perbankan syariah. Next slide. Next. Oke. Okay. Ya. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa basic instrument itu minhajul khaya. Yang kedua adalah wasilatul khaya atau resources atau kosmos jagat alam raya ini. Jadi manusia diciptakan dari Adam sampai Nabi Muhammad, dan kita sampai hari ini dibekali Quran hadis minhajul khaya, kemudian juga dibekali bekal wasilatul khaya, resources yang semua ada di kosmos ini untuk dikelola sesuai dengan minhajul khaya. Jadi bagaimana tata cara supply yang benar, bagaimana menjadi demander yang baik, bagaimana mendistribusikan barang dan jasa yang baik, bagaimana mengelola uang kita dengan baik, bagaimana kita bertransaksi muamalah dengan sesama dengan baik, bagaimana kita berekonomi, bagaimana kita melakukan aktivitas keuangan modern dengan baik sesuai minhajul khaya, yaitu Quran dan hadis. Itu objeknya adalah wasilatul khaya. Ada emas, ada resources lain, tumbuhan, tanaman, dan sebagainya. Next slide. Berikutnya. Slide berikutnya. Ya, Bapak Ibu, kaidah fikih yang bahwa kaidah fikih yang mendukung dalam kita bermuamalah itu banyak sekali. Salah satunya adalah al-aslu fil muamalat al-ibaha hatta yadul dalil ala khilafiha aw ala tahrimiha. Hukum asal dari muamalah itu mubah kecuali ada dalil yang melarang. Bank syariah muncul, asuransi syariah muncul, sistem ekonomi syariah muncul, dan sebagainya itu yubna ala asli hukmil muamalah. Dibangun atas dasar hukum muamalah yang awalnya semua serba mubah, kecuali hal yang dilarang. Itulah dasar ulama di dalam mencetuskan istilah mereka. Bahwa
kita ini memang harus sesuai dengan minhajul hayah, dan apapun boleh dilakukan selama tidak melanggar prinsip dan norma minhajul hayah tadi, Pak. Selain itu kita juga mengambil prinsip al-muhafadzah alal qadim as-salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi menjaga nilai-nilai lama yang baik, apapun yang datang dari Nabi atau dari sahabat dan sebagainya, dan mengambil sesuatu yang baik, yang baru, yang baik, pengembangannya selama tidak bertentangan dengan minhajul hayat dan lain sebagainya. Next slide. Next slide. Ya, baik. Bapak Ibu, rancang bangun ekonomi syariah itu atapnya akhlak. Dan itu tercermin di dalam kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Kita flashback ke belakang bahwa ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Yathrib, hal yang pertama dibangun oleh Nabi adalah masjid, dan yang kedua adalah pasar. Masjid sebagai tempat atau sentral untuk mengakomodir umat untuk menjalin hubungannya dengan Allah SWT. Vertical correlation. Pasar dibangun untuk mengakomodir kebutuhan umat untuk menjalin hubungannya horizontal correlation. Tapi semua itu harus dibangun atas dasar akhlak. Karena memang Nabi diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak di dalam berbisnis, akhlak di dalam bermuamalah lain, akhlak di dalam berpolitik, akhlak di dalam bermuamalah maliyah, akhlak di dalam berekonomi, dan akhlak-akhlak yang lain. Dan itu tercerminnya oleh Nabi dicontohkan dengan sifat al-amin beliau, jujur. Karena dengan jujur itu adalah muqaddimatu kulli khair, pembuka segala macam kebaikan. Nabi contohkan. Kemudian pilarnya ada freedom to act, itu bebas berperilaku, bebas melakukan apa saja, tapi bukan liar. Tetap dalam koridor syariah. Sebuah perilaku atau tindakan yang kreatif, proaktif, dan inovatif. Outside the box thinking itu freedom to act. Tapi tetap mengacu kepada koridor syariah. Keadilan sosial juga multiple ownership. Multiple ownership itu karena syariah mengakomodir 3 kepemilikan. Private ownership, public ownership, dan government ownership. Semua diakui oleh syariah. Yang satu pihak tidak boleh mengambil hak yang lain dan sebaliknya. Itu diatur. Sementara fondasi daripada ekonomi syariah adalah pertama adalah tauhid, karena itu yang utama. Kita yakin bahwa resources yang ada ini yang mengadakan adalah Allah SWT. Kita yakin yang maha mengatur bumi jagat raya dan manusia ini semuanya hanya Allah SWT. Kita yakin yang maha mendatangkan rezeki itu hanya Allah. Itu tauhid kita dalam berekonomi, dalam berbankan, dan dalam bermuamalah kita. Adil. Taukulu di syai', taukulu di haqqil haqqah. Memberikan sesuatu sesuai porsi haknya itu adil. Tidak harus sama, tapi mana yang berhak 5, berikan 5. Mana yang berhak 3, berikan 3. Itulah adil. Nubuwah, kita bercermin kepada Nabi bagaimana beliau bermuamalah, berbisnis, dan sebagainya. Ya. Kemudian khilafah, karena kita semua adalah khalifah fil ardh, yang main job desk dan KPI kita adalah memakmurkan bumi ini. Membangun kemaslahatan dan dari kemadaratan. Dalam bentuk aktivitas ekonomi apapun, kedepankan maslahat, hilangkan madarat. Jika riba itu adalah madarat, harus kita kikis habis. Dan kita saatnya berhijrah untuk berekonomi dan berbank dan berasuransi dan venture capital dan bagaimana kita masuk money market syariah, reksadana syariah. Efek-efek syariah itu adalah effort daripada kita untuk hijrah daripada sistem ekonomi yang konvensional kapitalis menuju sistem ekonomi yang bersyariah, yang memiliki tauhid, ada unsur keadilan, bercermin pada Nabi kita, dan mengedepankan maslahat, menghilangkan madarat, serta naat. Di in the school, tujuan akhir kita, long term kita adalah akhirat. Maka itu kita harus prioritaskan daripada yang short term. Wadal akhiratu khairul laki minal ula. Next slide. Okay. Next slide. Next slide, Afi. Halo, ya. Bapak Ibu, ini capitalism concept. Kita sudah ratusan tahun menjalankan sistem ekonomi kapitalis.
yang walaupun secara otokritik daripada pelaku expert itu sudah banyak sekali bahwa sistem ekonomi ini tidak cukup bisa memberikan jawaban untuk solusi umat menuju sistem ekonomi yang maslahat dan berkeadilan. Karena di dalamnya ada unsur uzuri atau perilaku membungahkan uang. Money for money, M1 create to M2, membungahkan uang, pinjam 10 dibalikin 5, disyaratkan di muka bunga, riba, koron, tukar menukar barang ribawi sejenis dengan ada nilai tambah atau kurang, diharamkan, uzuri, semuanya itu bisa merontokkan perekonomian. Karena kalau itu yang dikedepankan, maka akan terjadi bubble. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena siapa yang punya cash, dialah raja, dialah king. Yang punya capital, dialah raja. Maka cukup membungahkan uang, dia akan menjadi makin kaya. Sementara yang pinjam makin terhimpit dan tercekik. Monetary concept, kita sebagai bahan introspeksi diri memang tidak ideal sistem ekonomi syariah menggunakan fiat money yang sampai hari ini masih berlaku. Tapi inilah maksimal yang kita bisa lakukan. Apa yang tidak bisa dilakukan semua, jangan ditinggalkan semuanya. Jadi sistem ekonomi syariah dengan fiat money pun bisa dijalankan selama memenuhi prinsip dan kaidah-kaidah yang ada. Kalau dulu zaman Nabi full bodied money, mata uangnya emas dan perak, nominal dengan interestnya sama, nggak ada masalah. Mudah-mudahan suatu saat sistem moneter kita menuju sebuah sistem moneter yang lebih berkeadilan. Yang berikutnya adalah financial market, pasar uang yang syariah. Jadi kita hindari pasar uang yang berbasis bunga. Materialism, kita juga tidak mau menghalalkan segala cara untuk how to get the gain, memperoleh profit taking. Tidak boleh menghalalkan segala cara. Juga moral issues, banyak sekali pelaku pasar. Pasar itu pertemuan supply dan demand yang melanggar norma-norma, baik kemanusiaan maupun norma-norma lain. Dan ini hati nurani setiap manusia normal pasti akan menolaknya. Kalau kita beli buah-buahan 5 kilo, tapi sebenarnya netnya adalah 4 kilo, nggak ada yang suka. Baik yang muslim maupun non-muslim. Dan syariah melarang hal tersebut. Itu sebagai kriminalitas di dalam bab bisnis kita. Kalau ada pedagang menyisipkan barang cacat, itu keuntungan lebih bagi pedagangnya. Tapi kerugian sepihak bagi pembelinya, itu pun akan mengambil porsi hak orang lain yang bukan hak. Itu moral issues. Kemudian objective of development. Ya. Tujuan daripada pembangunan ini tentunya orientasinya maslahat sesuai dengan maqasidus syariah. Next slide. Okay. Next slide. Halo. Next slide. Ya. Terus. Next slide. Halo. Ya. Bapak Ibu, ekonomi syariah itu aktivitasnya banyak. Salah satunya bank syariah. Dia punya visi dan misi. Ini saya ambilkan apa yang berlaku di negara kita. Intinya di sana ada yang kita buat kemaslahatan, keseimbangan, masyarakat yang sejahtera dan sebagainya untuk pertumbuhan ekonomi. Ini adalah penerjemahan daripada Minhajul Khair tadi yang dikemas oleh para ahli, para ulama kita untuk mengejawantahkan sistem ekonomi dan perbankan syariah. Next slide. Kita waktunya terbatas. Next slide. Halo, next slide. Ya, bahwa pada prinsipnya kita hadir, bank syariah hadir, ekonomi syariah adalah untuk financial deepening. Banyak sekali potensi. Dan lebih dari itu adalah kita meningkatkan financial inclusion, di mana dari 260 juta penduduk di Indonesia ini, sekitar 115 juta belum bersentuhan dengan produk bank, baik syariah maupun konven. Bank syariah hadir, yang market share-nya sekarang sudah 6,sekian%, tidak akan mungkin berdaya dan tidak mungkin berkembang kecuali kita dukung bersama-sama. Ini adalah dakwah kita bersama. Mendukung stabilitas harga, daya tahan sistem ekonomi keuangan. Kita ingat krisis 98, bahwa ada 80 bank konven itu tumbang. Negara memang tidak bisa memberikan bunga sampai dia mencolek equity-nya untuk diberikan sebagai sumber bunga kepada deposit. Tapi bank syariah waktu itu ada satu dan survive dan tidak ditutup oleh Bank Indonesia. Karena konsepnya adalah bagi hasil. Kalau dari sisi kanannya itu tidak dapat apa-apa, maka sisi kirinya juga tidak memberikan apa-apa. Inilah sistem berkeadilan bagi hasil. Kemudian juga quality of growth.
kita pervert juga mengembangkan sektor UMKM dan sebagainya. Sebagai salah satu wujud daripada firman Allah, likala yakuna dulatan bainal aghniya ini. Supaya distribution of wealth itu tidak hanya bergulir di kalangan orang yang mampu saja, tapi juga kalangan menengah ke bawah, yang mass affluent, bukan hanya high net worth society saja, bukan hanya affluent society saja, tapi yang mass affluent sama yang grassroots kita kembangkan, sehingga flipping up the pyramid kita lakukan, bukan seperti ini, tapi dibalik seperti ini, sehingga ini merata di tengah yang paling besar. Next slide. Halo, next slide. Ya, ini data-data perbankan syariah yang tidak update. Kita skip saja karena waktunya juga tidak memungkinkan. Next slide. Next slide. Sudah mau selesai kita. Next slide. Halo. Ya. Banyak dari kita mengatakan bank syariah tidak sesuai syariah. Insya Allah bank syariah sudah on the track. Kalau ada sebuah keluarga muslim, ada kepala keluarga, ada istri, ada anggota anak-anak, menegakkan prinsip-prinsip syariah dalam keluarga tersebut, insya Allah 1-2 kita akan temukan ada yang belum syariah. Kita maklumi. Tapi perbaikan yang kita harapkan dilakukan terus-menerus. Jadi ketika Bapak mengajarkan kepada istri anak, makanlah kamu dengan tangan kanan. Itu ajaran syariah. Dan jangan makan minum dengan berdiri. Ajaran syariah. Tapi suatu hari prakteknya anaknya ada yang makan minum dengan tangan kiri, bahkan dengan berdiri. Itu berlanggar. Itu bertentangan dengan prinsip syariah. Begitulah dimanapun ada. Lembaga bisnis manapun, jangankan yang syariah, yang konvensional ada masih perlu diaudit terus. Ada yang tidak sesuai dengan GCG dan sebagainya. Jadi kalau ada hal yang tidak sesuai dengan syariah, itu sangat manusiawi. Tapi bukannya itu menjadi presiden untuk supaya kita tidak memperbaiki diri. Bank syariah harus selalu memperbaiki diri. Mengembangkan prinsip dan nilai-nilai syariah universal ke depan. Di tengah-tengah umat. Jadi insya Allah ini adalah hasil istihad kolektif, baik ulama lokal maupun internasional. Yang terbaik menurut kita untuk kita kembangkan bersama adalah hijrah dari bank konven kepada bank syariah. Jadi ini adalah kewajiban kita. Karena menegakkan syariah bukan hanya di sholatnya, bukan hanya di saum dan haji zakatnya, tapi juga dalam bab muamalah, baik yang tradisional maupun modern. Perbankan, kita hijrah dari konven ke syariah. Asuransi, kita hijrah dari konven ke syariah. Pasar modal, pembelian efek-efek, kita hijrah dari konven ke syariah. Itu adalah salah satu bentuk wujud menegakkan syariah semampu kita, Bapak Ibu. Jadi, mari kita lakukan step by step dan semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Next slide. Next slide. Next. 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 Ya, Bapak Ibu, di dalam ada kredo di dalam maqasid syariah atau tujuan diturunkannya syariah. Ada hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzul nasl, menjaga keturunan. Hifdzul aql, menjaga akal sehat. Hifdzul din, menjaga agama. Dan hifdzul nafas, menjaga jiwa. Itu semua tercermin bahwa dalam triple bottom line. Dalam triple bottom line. Ada people, ada profit, dan ada juga planet. Jadi kita mensejahterakan manusianya, membimbing manusianya, mendidik manusianya agar bermuamalah dengan muamalah syariah. Kita juga care dengan lingkungan, planet, environment kita, dengan social corporate social responsibility. Kita juga harus memang profit sebagai tujuan utama dari lembaga bisnis. Lembaga bisnis yang menjalankan prinsip syariah. Jadi people, profit, planet, dengan tetap dalam koridor maqasid syariah yang 5 tadi. Next slide. Next slide. Halo, next slide. Ya. Jadi itu semua diharapkan akan tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tadi itu segitiga yang saya sampaikan. Flipping up the pyramid. Jadi sebelah kiri itu yang miskin lebih banyak, nah kita akan balik segitiga piramidanya seperti itu. Next. Next. Afi. Halo? Ya. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat.
Mudah-mudahan bermanfaat sebagai pengantar. Maaf. Sing di. Sing meninggal kotono itu. Saya Aduh, jadi penuh. Ada yang kita diskusikan bersama atau forum tanya jawab di waktu yang singkat ini, dipersilahkan dipandu. Ya, terima kasih kepada Ustadz Dr. Sabto Satrio, guru kita semua yang telah menyampaikan paparan tentang syariat khususnya di bidang ekonomi, dan mudah-mudahan ini jadi ilmu penambah ilmu atau pengokoh ilmu kita berapa pentingnya syariat baik dalam aspek ekonomi, mungkin nanti sosial, budaya, politik, hukum, semuanya kita berislam secara kafah dan dimulai dari hal-hal yang memang bisa kita lakukan. Baik jemaah Masjid Al-Muhajirin sekalian yang dirahmati Allah, silakan yang mau bertanya, saya akan unmute semua. Mohon bagi yang memang tidak bertanya agar tetap di mute aja, karena supaya suaranya tidak sampai mengganggu yang lain. Silakan, ada waktu sekitar 3 menit atau 5 menit lagi, satu pertanyaan saja atau 2 pertanyaan. Assalamualaikum. Salam. Mohon sebutkan nama, Pak. Saya Fauzi. Sebenarnya gini, saya ini tertarik dengan masalah perbankan syariah. Kalau menurut agama kan bagus, Ustaz tadi telah menjelaskan. Tapi kalau saya lihat, kenapa tidak tidak menggereget seperti bank konvensional gitu, Ustaz. Artian kalau bank konvensional kan kalau kita mau pinjam, kita tidak mau pinjam aja dihubung-hubungi gitu, di telepon ya apa. Tapi kalau bank syariah ini rasanya diem aja. Jadi seolah kita yang butuh dia gitu, bukan mereka yang butuh kita. Siap. Makanya, dan juga dalam artian gini, tingkat persaingan kan bank banyak ya. Bank syariah juga nih banyak. Persaingan tingkat, kalau kita bilang suku bunga lah kita. Saya nggak ngerti kalau itu gimana caranya. Kita tuh nggak ngerti gitu, apakah tingkat suku bunga ya kalau di perbankan syariah itu lebih rendah daripada dari konvensional, juga kita nggak ngerti gitu. Jadi seolah-olah bank syariah ini, jadi warga kita ini selaku nasabah yang harus selalu yang kalau kita perlu kita ke sana gitu. Padahal yang butuh itu siapa gitu. Padahal kenapa gitu? Kita bilang karena bank konvensional itu selalu ngejar-ngejar kita gitu tiap hari. Makanya apakah metode itu memang diterapkan di bank syariah atau gimana? Assalamualaikum. Baik, Pak Fauzi. Mohon yang lain di-mute dulu ya, Bapak Ibu. Pak Fauzi, terima kasih atas masukannya, kritikannya kepada kami. Berarti ini menjadi cambuk buat kita, teman-teman di cabang, untuk lebih aktif lagi menyapa dan silaturahim dengan para jamaah dan nasabah kita. Insya Allah nanti Pak Fauzi pertama yang akan didatangi oleh rekan-rekan Bandung, insya Allah. Untuk bisa bertransaksi dengan kita, insya Allah. Terima kasih, dan memang itu mungkin kalau Pak Fauzi lihat, kalau kita tidak sekedar konven ya, mohon dimaafkan, mungkin perbaikan itu akan selalu kita lakukan. Jadi nanti insya Allah Pak Fauzi dan Bapak Ibu yang lain akan sering disapa lebih intens oleh teman-teman kita yang di Bandung. Gitu. Ya, terima kasih Pak Fauzi atas masukannya. Kita terima dengan baik Pak Fauzi ya. Mohon izin, Ustaz, ada mungkin ini pertanyaan terakhir karena waktu kita tinggal 3 menit lagi, Ustaz. Ya. Perkembangan transaksi saat ini kan era sangat berkembang sekali. Dalam era 4.0 dunia keuangan Islam muncul paradigma fintech syariah. Bagaimana perspektif Islam menyikapi hal ini, Ustaz? Mohon izin singkat aja, Ustaz. Perspektif Islam menyikapi apa, Bapak? Maaf. Yang itu tentang fintech, Ustaz, fintech syariah, Ustaz. Oh, ya, baik. Dia gini, Bapak. Financial technology, transaksi itu dari dulu evolusi sistem ekonomi, kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia kan memang ada 4 fase. Makanya sekarang disebut era 4.0. Society-nya nanti ada society 5.0.
Jadi dulu itu kan dari eranya campfire, yang serba pakai orang di hutan, kemudian berteduh, pakai api unggun, resources bekal seadanya yang ada untuk bisa survival di dalam hidup mereka tuh campfire, udah berlalu. Yang kedua, generasi kedua adalah agriculture, pertanian dan perkebunan, yang itu memang sudah kita saksikan sama-sama. Era ketiga kemudian menuju era industri, yang ini negara kita sendiri belum berani mengklaim sebagai negara industri gitu. Dan yang keempat adalah era yang 4.0 ini adalah eranya internet, eranya network. Jadi memang serba online. Nah, aktivitas ekonomi juga sekarang sudah semakin semua digitalisasi. Dari yang transaksi tradisional menuju transaksi yang serba digital. Bagaimana fikih atau syariah memahami atau melihat menyikapi hal tersebut? Seluruh transaksi yang ada di tradisional sangat memungkinkan dipindahkan secara digital selama rukun dan syarat itu bisa dipenuhi. Rukun dan syarat dari sebuah transaksi jual beli atau transaksi bagi hasil itu dipenuhi, maka itu sah. Dan bagaimana untuk meyakinkan dan memastikan itu semua? Maka checklist setiap rukun syarat, misalnya jual beli adanya barang, jual beli online melalui e-commerce tertentu, maka itu juga boleh dilakukan selama itu diyakini memang ada barangnya, ada penjualnya, ada pembelinya, ada harga dan sebagainya. Begitu juga fintech, financial technology yang lain. Kan ada 3 itu, ada peer-to-peer lending, ada crowdfunding, ada juga payment gateway. Semuanya memungkinkan terakomodir secara syariah, baik menurut fatwa lokal di sini maupun fatwa internasional di luar negeri. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan pembayaran payment gateway melalui aplikasi OVO, kemudian GoFood dan sebagainya, selama itu memenuhi koridor-koridor syariah, aturan main yang sesuai dengan syariah, maka itu bisa terakomodir dan boleh secara syariah. Baik. Jadi dulu, ya, waktunya sudah habis, kita seperti itu. Insya Allah mungkin nanti kita akan sambung dengan baik. Jadi sudah, padahal saya belum selesai menjawab ini. Jadi diakhiri saja ya. Iya, Insya Allah nanti kita sambung lagi dengan Ustaz di kesempatan lain, Ustaz. Insya Allah kita agendakan lagi. Oh, baik. Terima kasih banyak. Saya akhiri dari saya dulu, yang benar dari Allah dan Rasul-Nya. Yang keliru dari saya mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi Pak Egi dan rekan Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita, Ustaz Dr. Sabto Satrio. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah supaya terus menyampaikan ilmunya, dan mudah-mudahan kita juga semua mendapat keberkahan dari ilmu yang beliau sampaikan. Dan insya Allah ini bukan yang terakhir, mudah-mudahan nanti kita bisa silaturahmi dan bisa belajar lagi dari beliau. Demikian dari kami.